Pada episode kali ini adalah lanjutan daripada segmen 2 dan segmen 1 sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membedah bagaimana suatu pola gerakan, kemudian stabilitas opini dan studi kasus real yang bisa kita simulasikan terhadap polemik nasab yang sudah berjalan 3 tahun ini. Nah, mengapa saya memberikan sebuah pemahaman perlunya sebuah simulasi tanya jawab? Ya, karena ini kita berdasarkan pola yang sudah kita baca, tren yang sudah kita bisa analisis terkait polemik nasab selama 3 tahun. Nah, sebelum kita masuk kepada pola pengaruh dan data heatmap nasional, kita perlu memahami satu hal terlebih dahulu, teman-teman. Ya, publik itu kan nggak hanya menyerap sebuah data ya, tapi juga meresponnya, kemudian mengkritiknya, bahkan juga sambil mencerna kemudian menelitinya. Nah, karena itu kita buka terlebih dahulu simulasi tanya jawabnya seperti apa sih. Ketika di satu sisi antara memberikan sebuah pemahaman polemik nasab, terhadap nasab Ba'alawi, kemudian yang membantahnya, gitu kan. Nah, seperti kondisi nyata ketika di forum atau live podcast ya. Dan ini penting karena kita dari dialog saja kita bisa melihat di mana titik lemah, titik bias, dan titik penguatan. Sehingga kalau kita buatkan sebuah pola gerakan dan stabilitas opini dengan simulasi tanya jawab, tentunya publik akan bisa menyimpulkan di mana sih titik lemah, titik bias, dan titik penguatan daripada tesis Kaimat dan antitesisnya Ba'alawi. Atau dari yang pro dengan Kaimat dan yang pro dengan Ba'alawi. Jadi teman-teman bisa menilainya sendiri dari apa yang saya jelaskan sekarang ini. Nah, yang pertama terkait tentang simulasi tanya jawab ya. Ini lebih realistis dan tajam, lebih memberikan sebuah makna. Selama 3 tahun ini polemik nasab ini ada apa sih kok tidak pernah ketemu titik yang pas ya, sehingga pasti akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kalau Ba'alawi benar ya, kalau Ba'alawi benar sebagai cucu Nabi, kenapa yang dituduh ya, ini kan posisi Ba'alawi kan dituduh ya, tertuduh lah ya, artinya Keimat menuduh yang Ba'alawi tertuduh. Nah, kalau Ba'alawi benar sebagai cucu Nabi, kenapa yang tertuduh tidak punya data yang konkret, yang lengkap? Katanya datanya lebih rapi, lebih sinkron, kemudian tercatat riwayatnya. Namun ketika suatu metode yang sebenarnya digunakan Robito Alawiyah ketika menolak nasabnya Wali Songo yang tidak punya keturunan laki-laki atau hari ini tidak ada keturunan Wali Songo dan juga meragukan daripada nasabnya Habib Lutfi. Namun ketika metode itu dibalikkan kepada Ba'alawi memverifikasi nasabnya sendiri, kok datanya muter-muter, tidak punya sebuah pakem datanya tuh rapi, yang kata datanya sahih, kemudian rapi, tercatat lengkap dan seterusnya, tapi kok menjawab tesis Kaimat saja tidak bisa, terlebih dengan 12 pertanyaan termasuk Fakih Muqaddam ke atas gitu ya. Nah, jawabannya karena yang tertuduh yaitu Ba'alawi itu mengandalkan sebuah otoritas tradisi, bukan verifikasi ilmiah. Jadi kalau misalkan secara akademik tanggung jawab siapa untuk membuktikan nasab, ya tanggung jawab tertuduh. Karena tertuduh itu kan mengklaim sebagai cucu Nabi. Kalau menuduh atau Keimat menuduh bahwa nasabnya Ba'alawi palsu, bukan sebagai cucu Nabi, nggak membawa data pun nggak apa-apa. Karena menuduh, ya berarti yang tertuduh harus memberikan sebuah bukti. Namun karena Keimat ingin memahamkan kepada semuanya secara logika, harus ada data tandingan, gitu ya. Nah, dalam ilmu sejarah yang membuat klaim itu yang mengaku, ya, itu yang wajib membuat data, ya. Nah, yang mempertanyakan, artinya yang pro dengan Keimat, ya, itu cukup bilang, ya buktikan saja. Nah, ketika diverifikasi dengan sumber data sezaman, mereka menolak karena sudah surah wa istifadoh.
sehingga mengikuti sebuah otoritas tradisi. Padahal metode itu digunakan sendiri oleh Robito Alawiyah ketika menolak nasabnya Wali Songo. Menolak tidak ada keturunan Wali Songo pada hari ini. Namun ketika klaim ataupun itu dibalikkan metodenya kepada Mbak Alawi ngeles dengan 1000 bahasa bahwa sudah surah wal istifadah, dan yang kedua sudah ada pengakuan daripada ulama-ulama zaman dulu. Nah, jika Mbak Alawi mengklaim nasab suci tanpa putus selama 1400 tahun atau katakanlah dari abad keempat sampai dengan abad 15 ya, berarti 1000 tahun. Wajar bila publik bertanya, mana manuskrip yang mutawatirnya? Mana arsip otentiknya, gitu kan? Mana silsilah sebelum Al-Faqih Al-Muqaddam ke atas dan seterusnya. Nah, yang meminta bukti tidak wajib membawa data tandingan sebenarnya. Yang membawa klaim lah yang wajib membuktikan di hadapan publik. Ini prinsip dasar akademik. Jadi kalau misalkan yang kemarin didebatkan adalah keimanan tidak ilmiah, justru yang tidak ilmiah adalah pihak Mbak Alawinya. Secara kaidah akademiknya tidak paham bagaimana memahami ilmiah. Kan gitu bahasanya gitu kan. Nah ini harus disinkronkan. Kemudian pertanyaan kedua. Kenapa di lapangan atau kita bicara survei lapangan offline lah katakanlah ya, masih ramai acara mendukung Haul Habib ya, termasuk kemarin ada yang datang dari beberapa daerah terkait dengan Ziarah Kubro di Binongan gitu ya. Kemudian majelis habaib masih penuh, masih padat didatengin oleh para mukhibin-mukhibinnya gitu kan. Nah, tapi di online, di sosial media itu justru kalah narasi. Nah, jawabannya adalah karena saat offline atau studi lapangan real di lapangan publik nyata itu sama dengan acara sosial. Mereka menghormati tradisi, menghormati adab yang sudah turun-temurun gitu kan ya. Kemudian mencari barokah. Bahasanya saling silaturahim, ketemu dengan teman-teman di seluruh daerah. Kan intinya itu. Ya. Nah, sedangkan di online itu arenanya arena intelektual, arenanya akademik, arenanya bedah ilmiah. Bedah bagaimana nasab Mbak Alawi ini dikonstruksi ulang di abad 9 Hijri sampai hari ini, padahal tokohnya hidup di abad 4 Hijriah. Nah, ketika kita bicara di offline, di lapangan, ya termasuk orang datang ke haul-haul karena ikut rombongan. Kemudian apalagi ada barokahnya, ada musik hadrohnya, ada nostalgia. Oh, tahun kemarin lu datang ya? Iya sama gue datang, gue tiap tahun datang loh dan seterusnya. Artinya apa? Ada sebuah interaksi komunikasi, membentuk sebuah komunitas. Itu sah-sah saja untuk menambah wawasan dan pergaulan. Kemudian ada lagi budaya hormat, ya. Kemudian ada lagi rasa wajib hadir, ya, karena itu memenuhi sebuah tradisi dan penghormatan, gitu kan. Nah, tapi kita bicara online atau sosial media, orang nggak bisa dipaksa. Yuk hadir, yuk haul, ya nggak akan bisa dipaksa. Karena kalau udah menolak saja, gitu kan. Tapi kalau misalkan offline, ketika ajakan itu ajakan yang bagus, gitu ya, orang pasti akan sungkan. Oh ya, siap, saya akan hadir. Oke, ya, insya Allah saya hadir. Ya, ini hadir gitu loh, karena ikut rombongan. Nah, kemudian setiap klaim itu bisa diuji. Bahkan Dr. Sugeng Koman juga banyak menjelaskan terkait tentang struktur haplogrup DNA yang sudah dijelaskan sedetail mungkin. Nah, itu dapat diuji gitu loh. Nah, kalau misalkan Mbak Alawi ini menafikan ilmu DNA atau menafikan ilmu pengetahuan, berarti hari ini kampus-kampus gak ada yang akan memilih untuk belajar genetika. Ya, orang akan enggan, males belajar tentang DNA. Kedokteran juga belajar DNA dan seterusnya. Artinya apa? Itu justru menurunkan minat atau mengurangi rasa orang percaya terhadap sains. Ini salah. Ini yang harus diluruskan. Kemudian kalau di online itu juga akal, logika itu berjalan, ya, bukan emosi. Nah, setiap kalimat yang ditulis di media sosial, di komentar-komentar tertentu dalam video yang dikomentari, bisa dikomentari 10.000 orang. Video
bisa tembus 1 juta komentar, ya 40.000 komentar, 10.000 komentar, dan seterusnya. Nah, kalau offline atau di lapangan itu menang kerumunan, menang berkelompok, orangnya banyak. Namun di online itu justru menang argumentasi. Dan ini realistis. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Fenomena antara dunia nyata dengan dunia online. Kemudian pertanyaan ketiga. Apa indikator bahwa otoritas nasab ini sedang melemah? Ya. Oh enggak kok, Ba'alawi nasabnya masih kuat. Ya, banyak yang masih mengaku nasab Ba'alawi. Artinya pertanyaan itu pasti akan muncul. Apa indikatornya bahwa otoritas nasab itu sedang melemah? Nah, jawabnya sudah jelas. Indikatornya sudah jelas. Di sesi kedua dan yang pertama kemarin, saya sampaikan ada munculnya fenomena akun dualis. Akun yang mendukung publik nyata, mendukung menghormati habaib, ya, ikut di barisan habaib. Namun ketika di dunia nyata justru berbalik menyerang dengan standar kaidah ilmiah, dengan bicara memverifikasi nasabnya, tanpa harus tahu siapa itu identitasnya, tanpa harus tahu akun ini milik siapa. Namun di dunia nyata mereka mendukung keabsahan nasab Ba'alawi, dan itu mencapai 8%. Dan ini angka yang bukan angka yang yang kecil, ini angka yang besar, gitu ya. Kalau kita hitung persentasenya, 8% terus sampai 10%. Kalau kemarin pernah saya survei itu pengguna internet di Indonesia itu 143 juta, ya, pengguna internet dari 280 juta jiwa populasi Indonesia. Nah, dari 143 juta itu yang terpapar isu nasab itu 24%-nya. Berarti sekitar 32 juta, 32 juta ya, betul ya. 24%-nya 30 sampai 35 juta lah katakanlah gitu ya. Kemudian jika terpapar 8% dari 35 juta, berarti sekitar ya kurang lebih 3 sampai 4 ribu ya. 400.000 orang yang terpapar, yang terafiliasi dengan akun dualis. Dan ini besar loh, 800 lah katakanlah kita bulatkan ke atas ya, 800 sampai 1 juta orang seluruh Indonesia yang mengikuti nasab Ba'alawi ini. 8%-nya adalah di dunia nyata itu pro dengan Ba'alawi, namun di dunia online mereka mendukung tesis keiman. Nah, yang kedua, konten kritik nasab ya jauh lebih tinggi engagement-nya, karena pasti itu mempunyai sebuah interaksi yang sangat banyak diikuti oleh netizen. Kemudian kelompok yang pro dengan nasab atau yang pro dengan Ba'alawi jarang menunjukkan data, jarang sekali menunjukkan data. Bentuk datanya itu apa? Lebih sering berretorika adab. Artinya ketika video lagi muncul podcast, pasti komentarnya adalah ya saat ini yang kita lihat ulama-ulama, kiai-kiai itu juga masih menghormati habaib. Loh, itu siapa yang menyuruh kita nggak hormat kepada orang lain? Dengan adanya polemik nasab, adab lebih utama teman-teman. Menghormati itu bagian dari adab. Jadi nggak masalah, itu sah-sah saja. Dan apakah itu sebagai validitas ilmiah? Oh no, ilmiah tidak butuh namanya visual yang secara pengakuan dia menghormati. Karena validasi ilmiah itu butuh data. Kemudian berikutnya anak muda lebih tertarik kajian-kajian ilmiah, bukan keturunan. Ya, makanya ketika ada fenomena polemik nasab ini, Gen Z ataupun di atasnya dikit ya, antara kurang lebih umur 30 sampai 35 ke bawah itu masih berpikir rasional dan tertarik dengan kajian-kajian ilmiah. Tapi kalau udah 40 ke atas dan seterusnya itu sedikit untuk menutup diri. Kenapa? Orang melihat orang tua saya dulu juga menghormati habaib kok, ya sudah saya ikutin orang tua saya saja. Dulu guru ngaji saya menghormati habaib kok, ya udah saya ikutin saja kiai saya. Karena adab itu sah-sah saja.
Namun dipisahkan antara adab dengan analisis, itu nggak bisa dijalan bersama. Ketika adab ya adab saja. Kalau ketika analisis ya kita memverifikasi dengan data. Gitu loh. Kita bicara ilmiah, kita bicara akademik. Kemudian perpindahan simbolik ya. Yang dulu Habib itu sebagai rujukan ilmu. Sekarang fenomenanya adalah habaib ini inspirasi akhlak, bukan lagi rujukan ilmiah. Kenapa? Ya kita bisa lihat ya isu-isu yang barusan beredar kemarin-kemarin juga bagaimana akhlak habaib itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya dibuka dengan sendirinya aib-aib itu. Artinya kalau kita dibuka aibnya, apakah kita bisa menilai itu sesuai dengan akhlaknya Nabi? Kalau gennya kemudian satu darah lurus ke laki-laki, secara patrilineal gitu ya, apakah akan sama secara ininya? Pasti akan mewarisi itu. Kalau mewarisi darah Nabi, pasti akhlaknya pun juga akan mewarisi. Gitu ya, termasuk adab-adabnya juga. Tapi kondisinya hari ini, fenomena hari ini sepertinya teman-teman juga bisa menilainya sendiri. Bagaimana Habib-Habib ini, apakah akhlaknya itu sesuai dengan akhlaknya Nabi atau tidak. Dan ini adalah tanda otoritasnya sedang bergeser. Kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah benar otoritas nasab ini bergeser? Polanya iya. Secara pola, secara pengamatan, secara tren, dan secara analisis memang sudah bergeser. Gitu ya. Nah, kemudian kasus nyata kita bisa ambil beberapa sampel lah, misalkan yang lebih tajam dan lebih netral. Misalkan studi kasus terkait Abdul Somad, ya Ustadz Abdul Somad, ya beliau ini kan hormat kepada Abah Alawi. Gitu kan, komunikasinya sopan, konteks sosial Riau, Sumatera itu kan kuat tradisi Sayyid. Saya pun juga menghormati beliau kok. Bukan berarti yang tidak pro dengan Keimat atau yang pro dengan Ba'alawi itu saya membenci ataupun kita membenci. Oh itu salah besar. Nggak ada benci. Saya juga mengikuti kok kajian-kajian Ustadz Abdul Somad, mengikuti kajian Buya Yahya dan seterusnya. Saya mengikuti. Namun ini kita bedakan. Ya, adab kita bedakan dengan analisis, adab kita bedakan dengan kajian akademik, dibedakan. Kalau saya mengikuti kajian-kajian Buya Yahya, kemudian Ustadz Abdul Somad, yaitu karena saya menghormati ilmunya. Itu bagian dari adab saya, kan gitu. Kita bedakan gitu loh. Kalau soal verifikasi ya beda lagi. Kita beda lagi urusannya, jangan dicampur adukkan antara adab dengan verifikasi ilmiah. Gitu ya. Nah, kalau misalkan Ustadz Abdul Somad dengan segala macam luar biasa ilmunya gitu ya. Kalau misalkan memverifikasi ulang nasabnya Ba'alawi sanggup nggak? Sangat sanggup. Kenapa nggak dilakukan? Ya tadi lebih mementingkan adab. Biarlah orang-orang yang di seberang sana yang memverifikasi nasabnya Ba'alawi. Kan gitu. Jadi bedakan teman-teman. Menghormati habaib dengan kita memverifikasi ilmiah itu jangan disamakan. Karena apa? Menghormati habaib atau sama dengan menghormati orang lain, menghormati sesama umat muslim itulah kewajiban. Jadi kalau kita bicara apakah itu bisa divalidasi, tidak bisa. Ilmiah butuh data. Maka dipisahkan pemahamannya. Nah, kesimpulannya apa di sini? Contoh dualisme natural. Artinya apa? Adab tidak sama dengan pembenaran ilmiah. Ya kita nggak tahu apakah akun dualis juga Ustadz Abdul Somad. Ya nggak tahu juga. Kalau benar itu akun dualis ya nggak apa-apa, bagus-bagus juga gitu loh. Di dunia nyata mendukung Ba'alawi, menghormati Ba'alawi, tapi di dunia nyata online membuat akun lain tapi mendukung mendukung Rasanya Keimat. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Ini misal ya kan, tapi kita nggak tahu sikapnya Ustadz Abdul Somad seperti apa, kita nggak tahu ya. Artinya akun dualis yang saya sudah bahas di pertemuan pertama kedua, saya tidak tahu itu orang siapa, tapi saya bisa membaca polanya. Analoginya saya sudah jelaskan. Kalau kita ada jejak kaki yang berlumpur di suatu jalan, belok kanan, belok kiri, lurus,
ataupun nyamping kiri, nyamping kanan, kita nggak tahu orangnya, tapi kita tahu itu jejak orang. Kita bisa menelusuri arahnya kemana. Itulah pola yang kita baca. Ya. Kemudian sedikit pola bagaimana propaganda Ba'alawi ini versus pola daripada pemahaman tesis Keimat. Nah, kita akan bahas sedikit ya. Yang pertama kita bahas tentang bagaimana pola Ba'alawi yang berbasis otoritas tradisi. Yang pertama, adab dulu baru ilmu. Ya. Kemudian menekankan karisma habaib, ya, figur karismatik. Kemudian membangun sebuah simbol-simbol suci. Kemudian apalagi mengulang kisah-kisah karomah, kehebatan leluhur Ba'alawi. Ya, seperti bisa memadamkan api neraka, bisa mi'raj 70 kali, kemudian bisa menurunkan hujan susu dan seterusnya, ya. Kemudian tidak membuka manuskrip untuk publik, ya. Manuskripnya berbentuk foto dan segala macamnya, aslinya itu harus dibuka. Dan kenapa nggak dibuka di publik? Ya tanya ke Robito Alawiyah. Kemudian menghindari sebuah perdebatan ilmiah dan lebih menggunakan dengan istilah muhibin sebagai basis masanya. Artinya apa? Ya udah muhibin aja yang ramai sana sama sesama pribumi, gitu ya. Jadi habaib tenang-tenang saja. Nah selama ini kan yang membahas data itu kan muhibin ya, bukan Ba'alawi langsung loh, bukan Taufik Assegaf selaku ketua Robito Alawiyah, bukan. Jadi ini adalah pribumi versus pribumi sebenarnya polemik nasab itu. Inilah yang kita tidak mau terjadi seperti itu ya. Nah strategi itu efektif, sangat efektif saya katakan. Nah tapi tidak berlaku di era digital. Ba'alawi membangun kulturnya, membangun tradisinya berbasis offline. Itu betul dari tahun dulu ya, pada masa penjajahan Belanda sampai hari ini tradisi-tradisi itulah yang dikuatkan. Ya, namun di era digital serba mudah teknologi itu nggak bisa diterapkan. Nah, kita coba bandingkan dengan pola Keimat yang berbasis data ilmiah. Ya, pertama. Keimat itu memberikan atau menyodorkan sebuah manuskrip. Kemudian menyebut sumber-sumber primer. Tidak ada satupun, ya mungkin ada tambahan data, tapi kebanyakan yang diberikan data oleh Keimat adalah sumber primer. Gitu ya. Sumber sekunder hanya untuk membantu memvalidasi saja. Kemudian menggunakan sanad kitab, ya, bukan sanad nasab. Ya, baik kitab sejarah, kitab apalagi Rijal Hadis, filologi, dan seterusnya, bahkan didukung dengan verifikasi tes DNA oleh Dr. Sugeng. Kemudian menjelaskan metode ilmiah secara rinci, detail. Keimat itu detail. Ya, saya belum menemukan seorang kiai yang ketika menjelaskan menggunakan data sedetail itu, seperti halnya memang Keimat itu adalah akademisi, padahal beliau berbasis pesantren, bukan akademisi, tapi metodologinya sama dengan orang akademisi memberikan sebuah penelitian, gitu ya. Kemudian memberikan sebuah peta sejarah, migrasi, dan seterusnya. Tidak memakai sebuah karisma, tapi berbasis argumen. Dan mengajak publik, ayo cek sendiri. Gitu. Nah, kalau misalkan penelitiannya bohong, penelitiannya itu tidak valid, tidak akan bisa diteliti oleh orang-orang lain. Pasti orang lain yang meneliti hasilnya akan beda. Pasti akan beda. Ini logis, kita masuk akal. Kita berbicara kalau metodenya sudah benar, walaupun mau diuji ulang tes karbon dengan orang lain, orang yang tadinya nggak mendukung Keimat, ya, kemudian dites sendiri, ya silahkan, nggak apa-apa, ya kan, dengan metodenya lain nggak apa-apa, tapi hasilnya pasti akan sama. Itu kalau misalkan benar. Kalau bohong, pasti hari ini ada yang sudah menolak tesisnya Keimat di luar lingkaran Ba'alawi. Ya, jadi kan ada yang mendukung Ba'alawi, ini kita bicara sebelum polemik nasab ya. Ada yang mendukung Ba'alawi, ada yang netral toh, atau ada yang tidak mendukung Ba'alawi. Ini kita bicara Keimat belum ada. Nah, ketika Keimat muncul, harusnya kiai-kiai yang lainnya itu meneliti ulang. Kalau hasilnya beda, oh enggak ada nih kalau saya menemukan nih, Ubaidillah benar anaknya Ahmad bin Isa, ya kan? Nah, itu berarti penelitian Keimat itu bohong. Nah, itu yang terjadi saat ini.
Namun pertanyaan balik, justru kenapa pihak Ba'alawi, ulama-ulama ataupun kiai-kiai Ba'alawi yang mendukung Ba'alawi itu kenapa nggak membuat penguatan antitesisnya Ba'alawi? Kan nggak ada. Ada nggak Ustadz Abdul Somad membuat antitesis untuk membantu Ba'alawi? Nggak ada. Ada nggak Buya Yahya? Nggak ada. Gitu kan? Ada nggak Buya Ar-Razi? Ya kan, memberikan sebuah penelitian ulang, ya, mengkaji buat memperkuat antitesisnya Ba'alawi? Kan nggak ada. Secara ilmu bisa nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Mustahil kalau kita bilang nggak bisa. Pasti mustahil. Ya. Jadi strategi yang seperti Kiai Imad lakukan dengan literasi yang sangat mencakup seluruh elemen gitu ya, sangat cocok untuk generasi digital. Nah, sekarang kita bahas tentang perbandingan dampak sosialnya apa, gitu ya. Nah, dampak pada Ba'alawi ini, dampak pada polanya Ba'alawi maksud saya, efektif pada jamaah haul. Gimana bisa mengikat emosi, kemudian mengandalkan kultus simbolik, ya kan, kemudian rentan untuk goyah bila data dibuka, ya. Rentan goyah artinya mudah tiang ini kalau dibikin pondasi itu nggak kuat cor-corannya, maka ketika ada angin dia akan goyang, akan runtuh. Nah, ketika data dibuka ya rentan goyah. Nah, dampaknya apa? Polanya Kiai Imad. Dampak pola Kiai Imad itu membentuk umat itu kritis, mau memverifikasi, mau mengkritisi, kemudian menghasilkan santri pembelajar, ya, kemudian memperkuat NU ilmiah, kemudian menciptakan budaya intelektual baru, melahirkan penemuan-penemuan baru, melahirkan riset-riset baru yang berbasis tentang polemik nasab. Dan ini adalah yang selama ini pondasi yang dilakukan oleh Kiai Imad sudah sangat kokoh polanya. Jadi kalau misalkan Ba'alawi mau bikin pola, ya bikin pola yang sebisa mungkin kokoh dan kuat pondasinya. Jangan sampai pondasi ini kena angin sedikit itu roboh ataupun ambruk dan seterusnya. Dan kesimpulan pada episode kali ini, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa fenomena dualis akun tadi ya, yang di publik nyata kemudian di publik digital itu beda sikap walaupun dengan orang yang sama, bukanlah sebuah tanda pengecut. Bukan, saya katakan begitu, bukan. Justru itu adalah tanda kecerdasan sosial. Tahu kapan harus hormat, tahu kapan harus berpikir. Nah, offline ataupun lapangan publik nyata itu mengajarkan adab. Nah, online itu mengajarkan sebuah ilmu. Itu kita beda. Makanya persepsinya jangan disamakan, teman-teman muhibin ya. Kalau masih membela Ba'alawi dengan argumentasi, oh itu haul tuh masih rame, oh itu masih banyak kiai-kiai ulama atau pesantren yang menghormati habaib, itu kita sampaikan sekali lagi, bedakan antara adab dan analisis berbasis data. Itu tidak bisa disatukan. Adab ya adab, analis, data ya data, ilmu ya ilmu. Jangan disatukan, ya. Ulama besar adalah yang mempunyai keduanya justru. Punya adab dan punya ilmu. Dan sejarah tidak pernah menulis kejayaan satu kaum yang menolak ilmu. Bila Ba'alawi ingin tetap dihormati, buktikan nasabnya. Bila Kiai Imad ingin menang ataupun ingin benar risetnya, buktikan ilmunya tetap konsisten. Ini berlaku untuk keduanya, gitu ya. Karena pada akhirnya sebenarnya yang menang itu bukan siapa yang paling keras, ya, tapi siapa yang paling jujur pada data. Sekian dari saya. Terima kasih.